Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kalau hari ini Anda banyak masih bertanya-tanya soal sidang apa yang akan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkaitan dengan Bung Rocky Gerung, Anda silahkan nonton di Hersubno Point ya. Sudah saya bahas Ya, lebih detail ini, jadi Anda bisa linknya ada saya sampaikan di sini. Jadi apa itu, apa membedakan sidang perdata dengan pidana dan kemudian apa dampak hukumnya dan sebagainya. Saya kira nanti Anda bisa dapat penjelasan lebih lengkap kalau Anda nonton di situ. Jadi kita sudah tidak bahas di sini ya, Bung Rocky, karena kita bukan ahli hukum juga, nanti salah juga kita jelasinnya gitu ya. ya itu soal perdata tuh, soal kriminal tuh ada di Bareskrim. Kira-kira gampangnya begitu, no? Yes, dan bagus orang menggunakan jalur hukum semacam itu gitu ya, meskipun kadang-kadang tuntutannya nggak masuk akal melarang Anda untuk dilarang untuk bicara di forum-forum, ngasih kuliah dan seminar-seminar, saya kira nggak masuk akal, tapi tetap saja itu jauh lebih terhormat, lebih elhan gitu, karena kemudian menggunakan prosedur hukum gitu ya, Bung Rocky ya. Ya itu betul begitu. Supaya jangan lagi tuh halangi saya atau rumah saya. Itu sampai kemarin rumah saya masih masih di demo kan itu Hmm. hal yang harusnya kita muliakan lah hukum itu tuh. Kalau marah ya marah, tapi jangan bikin kekerasan ya. Ya, teriak-teriak aja di rumah saya disentul boleh, tapi jangan merusak pagar, jangan melempar-lempar ke dalam halaman rumah saya itu. Sebetulnya itu udah bisa ditangkap polisi tuh karena Hmm. terlihat jelas kan siapa yang melakukan perusakan. Tapi Hmm. oke, saya masih bisa pahami itu sebagai eksploitasi dari kasus ini nih. Tetapi nanti satu waktu kita mesti tegaskan tuh siapa yang nyuruh itu. Kan nggak bisa Hmm. didiamkan sesuatu yang mengganggu ketertiban umum sehingga lempar-melempar telur busuk di situ kan itu ya Ya, enggak, tapi itu udahlah itu kita ya, lihat ya, sebagai ya. Jadi ini bukan ekspresi tapi eksploitasi gitu ya. ya ini eksploitasi kasus yang sebetulnya udah dari minggu lalu diambil alih oleh Bareskrim. Gua ngapain masih Hmm. masih marah dan seolah-olah kalau nggak ketemu saya itu nggak puas itu marahnya itu kan. Saya juga bertemu setiap orang di dalam banyak kesempatan dan menyatakan bahwa oke, itu kita terima proses hukum itu dan saya mau mau anggap bahwa oke, itu jalurnya tuh dan apa tuh ya kita ulangi lagi Pak, bahkan Pak Jokowi nggak peduli, yang peduli justru anak buah Pak Jokowi namanya Muldoko tuh. Jadi itu juga mesti mesti kita ingin ucapkan bahwa pejabat publik itu jangan ngompor-ngomporin lah, kan itu Ya. masalahnya. Pejabat publik itu ikutin aja perintah atau perilaku bosnya, yaitu nah ini saya mau kerja aja tuh, kira-kira begitu. Dan dia kerja aja, nggak usah, itu kata Pak Jokowi udah betul tuh, kerja-kerja aja tuh, Ya, 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 oke. Nggak usah jangan ngerjain pasang-pasang. orang gitu, kerja-kerja aja, jangan ngerjain orang, Oke, mari apalagi kita pasang badan. ya, ya, mari kita tinggalkan isu-isu ya soal pasang badan karena kita akan pasang otak sekarang ini, Bung Rocky ya. Ya sekarang pasang otak. Ya, kembali pasang otak bahwa ini sangat menarik karena ada perkembangan terbaru. Mabes Polri kelihatannya mengirim kalau dulu ini Interpolnya ya, Hubinter itu hubungan internasional itu kira-kira Interpolnya gitu ya berkaitan dengan kasus Harun Masiku. Ini ini isu lama gitu, tapi begitu menjelang tahun politik itu pasti jadi sangat menarik juga. Ya kita kita itu kita nganggapnya pokoknya ini kasus hukum saja dulu, bahwa kemudian ada implikasi-implikasi politiknya itu soal lain gitu ya. Karena ternyata kan kalau kemarin-kemarin itu KPK menyatakan bahwa Harun Masiku itu sudah di tengah raya dari negeri tetangga gitu, jadi marbot masjid, tapi kadang juga katanya sedang ada di gereja. Agak aneh juga dari marbot ke gereja begitu. Dan itu ketika sudah dikirim sana ternyata tidak ada. Tapi belakangan ini ke Irjen Pol Krisnamurti, kepala hubungan internasionalnya divisi Mabes Polri, mendatangi KPK dan menyampaikan informasi bahwa dari penelusuran mereka itu sebenarnya Harun Masiku itu sudah masih ada di Indonesia. Sempat pergi ke luar negeri dan sebenarnya sekarang ada di Indonesia. Dan itulah kemudian saya baca komentar-komentar, loh kalau ada di Indonesia kok nggak bisa ditangkap gitu. Ini serius apa enggak untuk ngusut kasus Harun Masiku itu? Gitu. Ya tetap orang ingat terus nama beliau itu itu dia beliau karena kita mau lihat prosedur hukumnya. Jadi Harun Masiku akan diingat sebagai tokoh dan tokoh di dalam daftar DPO tuh, daftar pencarian orang tuh. Tapi satu hal yang ingin dipastikan adalah apakah kaburnya Harun Masiku itu karena keahlian dia sendiri untuk menghilangkan jejak atau dibantu oleh satu sistem. Kan itu masalahnya di situ kan.
Kalau dia kabur sendiri itu kok bisa dia kabur sendiri itu, padahal seluruh peralatan imigrasi sudah dipasang itu. Jadi orang berpikir pasti ada kekuasaan yang mampu untuk menyulap dokumen-dokumen keimigrasian sehingga saudara Harun Masiku sampai sekarang jejaknya nggak terdeteksi itu. Sampai akhirnya Pak Kapolri menganggap bahwa ini harus diselesaikan menjelang pemilu tuh, jangan sampai kasus-kasus macam ini kemudian ditagihkan ke aparat penegak hukum kan. Jadi udah betul Pak Sigit memberi semacam sinyal bahwa ya itu KPK mesti bertindak lebih proaktif lah buat mencari itu. Karena nama Harun Masiku kan terkait dengan PDIP itu, dan jangan sampai PDIP kemudian secara asosiatif dianggap melindungi Harun Masiku itu. Kan nggak ada kalimat yang lebih tepat dengan mengatakan secara asosiatif itu, karena memang kasus ini kasus menyangkut peristiwa politik di PDIP. Jadi itu preteksnya atau latar dari kenapa kita mengerti polisi seolah-olah mengirim sinyal atau mengirim semacam teguran bahwa itu Harun Masiku tuh ada loh di Indonesia tuh. Jadi saya kira itu tuh, lepas dari waktu yang kita tunggu-tunggu sebetulnya udah terlalu panjang itu, tapi kepolisian mengucapkan itu, dan itu satu pertanda yang mesti ditafsirkan secara hukum walaupun di belakangnya ada konteks politik. Ya, sekedar mengingatkan Anda kembali mungkin yang sudah agak lupa ya, Harun Masiku itu kan adalah caleg dari PDIP ya. Pada waktu itu ada anggota tapi dia tidak lolos parlemen begitu, dan ada satu orang anggota yang meninggal dunia dan diperlukan penggantian antar waktu begitu ya. Pada waktu itu memang ada urutan di bawahnya yang harusnya menggantikan, tapi kelihatannya dia ingin menyalip di tikungan lah gitu, bermain-main dengan KPU, dengan internal gitu, dan ini urusan suap menyuap gitu, dan akhirnya tapi kemudian ini kan batal karena kasusnya kemudian diendus oleh KPK kan pada waktu itu. Dan ketika dia mau ditangkap, ini dia kemudian bisa lolos. Itu yang menarik, dan pada waktu itu kan ceritanya menarik karena dia juga kabarnya tertangkap di sebuah bangunan yang dimiliki oleh Polri pada waktu itu gitu ya. Ya, akhirnya orang mau lihat tuh di mana sebetulnya mulai kasus ini menjadi misteri itu. Yang tidak misteri salah satu komisaris KPU udah dibui sebetulnya kan. Jadi poin kita adalah apa sebetulnya yang mau diterangkan oleh Pak Kapolri itu tentang peristiwa ini itu. Di dalam upaya untuk menerangkan tentu ada kehati-hatian dari pihak Polri itu. Jangan sampai dia merembet terlalu jauh lalu menimbulkan semacam ya kegelisahan politik di sebuah partai kan, itu soalnya tuh. Tetapi kriminal ya kriminal, proses hukum ya proses hukum tuh. Bahwa ada elemen politis di situ, ya itu yang sudah sering kita tangkap seolah-olah pemberantasan korupsi itu mesti dikaitkan dengan satu peristiwa politik kan, nggak begitu tuh. Jadi kita tunggu aja kunjungan dari kepolisian ke KPK itu sebetulnya sinyalnya apa tuh. Kita tunggu nanti KPK mau follow up atau tidak tuh. Tapi kan isu ini udah masuk ke publik, dan beberapa petinggi Pak siapa yang mengucapkan itu, Krishna Murti sudah mengucapkan itu, artinya indikasinya kuat itu. Jadi cuma soal kegigihan aja dari KPK untuk meneruskan sebetulnya ya semacam teguran halus dari kepolisian. Kegigihan atau keseriusan, Bung Rocky? Ya, saya bilang dulu kegigihan ya, karena keseriusan kelihatannya nggak ada kemarin-kemarin kan. Oke, tapi saya kira ya memang kalau harusnya ini soal ini kan soal suap menyuap saja gitu ya. Tapi karena kemudian kenapa susah banget diselesaikan oleh KPK yang selama ini kan canggih banget KPK nangkep yang begini, kenapa nggak berhasil, kan orang kemudian mau nggak mau mengkait-kaitkan dengan masalah politik gitu, apakah melibatkan petinggi partai politik tertentu yang posisinya sangat penting. Dan saya kira ini kalau terus berlanjut kan bagaimanapun juga merugikan dari sisi PDIP ya. Ini kalau kita lihat di media, apalagi media sosial, ya yang rugi banget dalam kasus Harun Masiku itu pasti ya PDIP, karena selalu asosiasinya ketika ngomongin Harun Masiku ya PDIP. Ya itu yang penting untuk dijelaskan, terutama oleh Sekjen PDIP itu Pak Hasto tuh. Apa sebetulnya yang terjadi kan? Walaupun apa yang terjadi itu nggak mungkin diterangkan secara di depan publik, tetapi dugaan-dugaan orang itu menyebabkan PDIP akhirnya gelisah juga tuh. Wah, kok sesuatu yang mungkin dipikirkan agak stabil ternyata justru inisiatif datang dari kepolisian dengan memberi semacam sinyal bahwa bisa itu diproses. Tentu PDIP
berpikir ulang nih strategi apa yang bisa diajukan lagi pada publik sehingga kasus ini nggak merembet ke partai. Yang betul ini kan suap menyuap tuh, dan kita tahu suap menyuap politik itu yang terlibat bukan cuma satu dua orang. Ini satu paket untuk menutupi kasus itu bila kasus terbongkar, tapi memang terbongkar kasus itu kan. Jadi tidak rapi sebetulnya persiapan untuk suap menyuap itu. Nah itu juga satu aspek untuk kita lihat tuh. Apa sebetulnya yang dipromosi atau yang diinginkan oleh Harun Masiku tuh, dan kepada siapa dia minta perlindungan. Nah itu cuma dua itu pertanyaannya. Ya, karena Harun Masiku itu kan kalau kita lihat dia bukan siapa-siapa. Kita pun kenal nama Harun Masiku itu setelah kasusnya meledak seperti sekarang ya, Bung Rocky. Nah kalau kemudian kok dia itu sulit banget ditangkap, padahal dia ada di Indonesia kalau versi polisi begitu, ya orang bertanya-tanya, loh ada apa? Kenapa jadi soal yang mudah jadi rumit? Begitu. Ini menjelang kampanye nanti, bayangkan kalau seandainya Harun Masiku tiba-tiba datang dan karena satu peristiwa politik dia menjadi justice collaborator misalnya, walaupun nggak dimungkinkan karena dia sendiri yang bermasalah. Tapi dengan segala macam taktik strategi, Harun Masiku dimanfaatkan oleh satu kelompok. Lalu Harun Masiku memberi kesaksian tuh semacam whistleblower untuk kasusnya sendiri kan. Itu pasti beberapa nama di PDIP kebakaran jenggot lagi kan. Jadi kita mesti lihat apa sebetulnya aspek hukum di dalam kasus ini yang memang orang duga di belakangnya ada preteks politik. Ada semacam tukar tambah politik, dan tukar tambah politik selalu berhubungan dengan jumlah materi yang besar kan. Jadi kita mungkin membayangkan tuh apa sih yang mereka dapat yang ditukar tambahkan pada waktu itu. Sehingga Harun Masiku yang sebetulnya out of the blue tiba-tiba muncul di situ dengan ambisi untuk dapat kursi DPR itu buat apa? Buat mengamankan apa? Atau buat perintah siapa? Atau jangan perintah dulu. Akibat pengaruh siapa? Kan itu pertanyaan-pertanyaan, karena ini kan menyangkut satu lembaga yang secara strategis bisa membuat kebijakan tuh, menentukan anggaran atau mengoperasikan satu proyek secara berkelompok yang sudah kita sering kenal bahwa ada proyek-proyek yang jadi bancakan beberapa partai di DPR kan. Harun Masiku ada di dalam lingkungan itu atau sangat mungkin dipengaruhi oleh lingkungan percaloan itu. Yes, oke. Ini jadi saya kira kasus biasa yang tapi nuansa hukumnya sangat nuansa politiknya sangat kental begitu, dan ini akan terus menjadi catatan buat publik selama tidak itu diselesaikan, akan terus itu melekat pada PDIP sama seperti kasus bansos, madan bansos dan sebagainya gitu yang jadi PR besar, dan sebenarnya memang betul kalau nggak segera dituntaskan itu merugikan dari sisi citra buat PDIP karena ya bagaimanapun itu bisik-bisik di bawah dan sebagainya, gimana mau membantahnya begitu ya. Ya tentu ini bertanding dengan waktu. Kalau PDIP memenangkan pemilu, mungkin kasus ini akan ya ada istilah khususnya akan didiamkan atau dipetieskan misalnya. Tetapi dalam sistem demokrasi kita itu nggak mungkin lagi, karena yang akan persoalin bukan lagi anti korupsi atau partai yang lain. Ini netizen yang udah menyimpan pertanyaan tentang siapa itu Harun Masiku dan kenapa dia nggak bisa ditangkap. Kan pertanyaan netizen bukan menanyakan apakah dia punya kaitan dengan seseorang. Bagi mereka ini netizen, kok aneh banget ya ada orang yang nggak bisa ditangkap padahal ada di Indonesia. Itu pertanyaan simpel dari netizen kan. Netizen nggak ada urusan dengan kaitan politik walaupun mereka tahu. Tapi ini cuma kuriositas anak muda yang percaya bahwa kalau negara hukum yang mestinya udah bisa ditangkap di wilayah Indonesia. Terus sejauh apa sih persembunyian itu bisa atau bisa disembunyikan secara final, kan nggak mungkin. Ya, jadi saya kira ini beban ada di KPK sekarang ya, Bung Rocky, karena polisi sudah memberikan semacam clue. Saya kira yang clue itu kan hanya disampaikan pada publik, tapi kalau data-data lebih lengkap pasti disampaikan langsung ke KPK gitu ya. Iya, nggak mungkin polisi bilang ada di Indonesia tapi dia nggak punya data. Mungkin Google Map-nya bahkan ditaruh di situ, bahwa di sini titiknya itu kan. Itu kira-kira. Ya, oke, kita tunggu ya KPK gitu, karena walaupun sudah babak belur KPK saat ini, tapi tetap saja Anda punya PR-PR besar yang Anda selesaikan. Gitu. Ya, justru dalam PR besar ini KPK masih mampu atau masih diizinkan oleh sejarah untuk mengembalikan marwahnya tuh. Nah kalau ini nggak bisa juga ya udah bye-bye aja. Terus seluruh sistem penegakan hukum kita itu
memang ada di dalam bahaya itu. Dan KPK pertanda pertama bahwa bahaya pembelaan pada koruptor itu akan berlanjut terus karena nggak diselesaikan tuh. Iya, Jadi iya. bukan korupsi yang kita takutkan, pembelaan terhadap koruptor. Korupsi bisa ditangkap di mana Ya. aja. Tetapi kan ada pembelaan, maka makin susah ditangkap. Ya, kan orang-orang jadi bertanya-tanya. Kemarin aja bintang 3 TNI aja bisa ditangkap. Kalau ini bisa ditangkap berarti lebih dari bintang 3 dong yang backingnya. Kan begitu jadinya. Ya, nah gitu. Itu udah betul sinyal itu. Berani jujur hebat. Tapi itu diarahkan jangan ke masyarakat, arahin ke PDIP misalnya, arahin ke penegak hukum. Jangan kita yang dibilang suruh berani jujur hebat tuh. KPK yang mesti buktikan berani jujur hebat. Demikian juga PDIP karena terkait asosiatif dengan partai itu. Oke, Bung Rocky, tetap 0% Bung Rocky ya. Ya.